Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses terus buat kalian semua. Dan perkenalkan, nama saya Taufik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan kuliah tentang the power of pikiran dan the power of perasaan ya, atau the power of thinking and the power of feeling. Ini dia, let's go. Pikiran itu merupakan sebuah wonderful sekali. Jadi pada intinya coba rekan-rekan sadari ya. Jadi di setiap harinya setiap manusia itu pasti berpikir ya, entah 1 kali 24 jam atau mungkin selama 60 menit atau bahkan selama semenit, itu pasti manusia itu akan berpikir. Cuma pertanyaannya adalah di dalam 1 kali 24 jam manusia itu menghabiskan pikirannya ke arah yang negatif atau ke arah yang positif seperti itu. Jadi coba rekan-rekan sekalian sadari bahwa di setiap harinya itu rekan-rekan itu menghabiskan waktunya lebih dominan ke berpikir yang negatif atau ke berpikir yang positif seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalkan berpikir negatif itu contohnya seperti ada rasa iri, ada rasa dendam, emosi, amarah ya, tidak puas dengan diri kita, terus ada rasa pesimis seperti apakah aku bisa ya, kira-kira apakah aku bisa melakukannya ya, kayaknya tidak bisa. Itu adalah salah satu contoh negatif. Dan contoh lain misalkan seperti ini, mana bisa kan aku tidak punya uang, terus aku gini-gini aja deh, toh nyatanya aku gini-gini aja tetapi rezeki juga seret. Nah itu hati-hati ya, hati-hati jika kalian memiliki pola pikiran seperti itu. Nah kalau misalkan pikiran positif itu contohnya seperti kita itu memiliki impian yang positif, memiliki rasa optimis ya, selalu bersyukur, grateful seperti itu, selalu memandang sesuatu hal itu selalu positif ya, penuh dengan keberlimpahan ya, atau abundance seperti itu. Contohnya adalah misalkan ketika kalian dihadapkan pada suatu kondisi, respon kalian itu selalu positif. Alhamdulillah hari ini saya yakin akan memiliki banyak rezeki. Alhamdulillah hari ini saya yakin pasti memiliki banyak peluang. Hari ini saya sangat yakin sekali bahwa semua urusan saya akan dipermudah seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kategori ya berpikir positif. Dan ketika si positif ini dihadapkan pada suatu kondisi yang kurang menyenangkan, maka si positif ini akan berusaha untuk mengembalikan kembali ke posisi positif. Contoh misalkan seperti ini, si positif pada saat itu kehilangan suatu barang, misalkan seperti pulpen kesayangannya atau seperti buku kesayangannya. Nah ketika mengalami suatu kehilangan tersebut pasti ada rasa sedikit sedih, tetapi si positif tersebut itu selalu mengambil sisi positifnya. Contohnya, oke, baik, untung saja baru kehilangan buku ya, bukan kehilangan yang lebih banyak lagi. Untung saja baru kehilangan pulpen, untung saja baru kehilangan sesuatu yang kecil. Saya yakin pasti semua ini akan digantikan yang lebih baik dan akan digantikan yang lebih banyak atau akan digantikan yang lebih bermanfaat seperti itu. Nah jadi kesimpulannya adalah apakah rekan-rekan sekalian dalam satu harinya menghabiskan waktu ke positif atau ke negatif, atau justru malah lebih dominan ke negatif. Misalkan contoh, 70% waktu yang kalian habiskan selama satu hari itu dihabiskan dengan pola pikir yang negatif ya, ketimbang 30% yang positif seperti itu. Coba kalian renungkan ya, bukan berarti manusia itu tidak boleh berpikir negatif, bukan. Manusia itu diperbolehkan ya berpikir negatif, apalagi manusia. Artinya adalah pikiran negatif itu bisa untuk warning kita, bisa untuk alarm kita. Cuma ya jangan sampai pikiran negatif itu secara terus-menerus dan bahkan mendominasi seperti itu ya. Itu yang harus kita rin. Pikiran negatif itu sekali lagi bisa untuk alarm. Contoh misalkan ketika rekan-rekan berada di rumah sendirian ya,
terus seketika itu muncul terbesit pikiran negatif bahwa kalau misalkan nanti ada maling gimana, seperti itu. Nah, ketika kalian itu terbesit muncul pikiran negatif, maka kalian harus tindak lanjuti dengan cara apa? Dengan cara kalian bisa melakukan pengecekan, ya pintu-pintu sudah dijamin terkunci atau tidak dan sebagainya. Setelah itu kembali ke pikiran positif bahwa everything is okay, everything is alright, seperti itu ya. Jadi ya itu tadi. Jadi bagaimana caranya kita sebagai manusia itu mampu mengatur pikiran kita, jangan sampai selama 1 hari pikiran kita itu didominasi dengan pikiran yang negatif. Karena apa? Ternyata hal tersebut itu berpengaruh kepada nasib kita, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jika kita sudah terbiasa berpikir positif, maka nanti biasanya alam, universe ya, atau Tuhan itu akan memberikan petunjuk-petunjuk kita ya dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan. Jadi pada intinya adalah pikiran kita sama perasaan kita harus sinkron terlebih dahulu. Pikiran positif, perasaan juga harus positif, seperti itu. Jika tidak sinkron, maka keajaiban tidak akan muncul pada diri kita. Contohnya misalkan pikiran kita itu sudah beranggapan bahwa kok kita ini yakin sukses, seperti itu. Pikiran kita sudah mengatakan bahwa kita yakin sukses. Tetapi perasaan kita itu terbesit berkata seperti ini, apakah bisa? Nah itu, jadi unsynchronized ya, jadi nggak sinkron. Jadi pastikan pikiran dan perasaan kita sinkron terlebih dahulu. Jika perasaan kita, pikiran kita sinkron, maka nanti Tuhan itu akan memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Ya, jadi yang pertama itu adalah pikiran dan perasaan terlebih dahulu yang positif. Berikutnya itu akan implementasi ke tindakan atau action yang positif, seperti itu. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan kecil yang positif, maka itu akan menjadikan sebuah habit ya, atau kebiasaan ya. Nah, kebiasaan kita mampu mempertahankan lebih lama lagi ya, itu akan menjadikan sebuah perilaku kita, bahwa perilaku kita itu adalah ya udah perilaku positif, seperti itu. Perilaku kita mampu mempertahankan lebih panjang lagi, itu akan menjadikan sebuah karakter atau identitas diri kita ya. Jadi sudah melekat pada diri kita ini adalah pribadi yang positif ya. Jika karakter kita bisa mempertahankan, maka itu akan menjadi nasib kalian nantinya, seperti itu ya. Nasib itu ditentukan, langkah awalnya itu adalah pikiran yang positif dan perasaan yang positif. Itu yang pertama. Bukankah Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya? Karena apa? Karena pikiran dan perasaan itu juga termasuk doa. Kalau misalkan kita setiap harinya itu melakukan sebuah pikiran yang negatif ya, pesimis ya, itu yang kita dapatkan ya. Bisa jadi kejadian kita saat ini mungkin bisa jadi bentuk dari afirmasi kita sebelumnya atau pikiran kita sebelumnya ya. Jadi mulai detik ini kita mencoba untuk latihan bagaimana caranya kita menghabiskan waktu kita itu dalam berpikir positif, ditunjang dengan perasaan yang positif. Yang berikutnya adalah itu juga berkaitan dengan rezeki kita nantinya. Kalau kita pikirannya bahwa uang itu sulit dicari dan sebagainya, maka kenyataannya uang akan sulit dicari, seperti itu ya. Sekali lagi ya, karena Allah sesuai dengan perasaan hambanya, seperti itu ya. Jadi kita pikirkan bahwa oke, hari ini penuh dengan rezeki, hari ini penuh dengan kelimpahan ya, hari ini penuh dengan keberuntungan, seperti itu. Maka nantinya kita akan mudah untuk mendapatkan rezeki. Itu korelasinya antara rezeki dengan memiliki pikiran yang positif dan juga perasaan yang positif, seperti itu. Begitu juga dengan peluang ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memiliki peluang yang baik, yang bagus ya, tentu pikiran kita harus positif bahwa saya yakin saya memiliki peluang yang bagus, ditunjang dengan perasaannya. Perasaannya juga harus yakin, seperti itu. Selagi nggak yakin, maka peluang tersebut akan sempit ya, akan sulit untuk kita dapatkan. Itu sangat penting sekali. Maka dari itu kita perlu sekali mengatur atau menjaga pikiran dan perasaan kita, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, jika itu hal yang positif, maka kita akan menarik sesuatu hal yang positif ke dalam kehidupan kita ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.